Yo sanak, gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas headset gaming dari Cooler Master, yaitu Cooler Master MH670. Ya, kebetulan gue lagi butuh headset gaming biar gue main gamenya berasa lebih imersif gitu. Karena sebelumnya gue main game itu cuma pakai in-ear monitor. Jadi langsung aja kita bahas headsetnya. First impression gue sama headset ini tampilannya sleek banget sih. Simple, nggak ada RGB, nggak ada kabel-kabel, terus finishingnya juga matte yang bikin dia itu nggak fingerprint magnet. Yang mana bikin gue suka sih sama headset ini. Tapi debu masih bisa nempel sih, jadi tinggal dilap-lap aja sedikit. Terus ini kalau digerakin juga nggak ada suara creaking yang kayak gimana-gimana. Di bagian luar ear cup-nya juga cuma ada logo Cooler Master yang tampak minimalis gitu. Bikin gue tambah suka sama desainnya. Buat kelengkapannya sendiri, kita udah dapat detachable microphone, dongle 2,4 GHz, adapter USB A to USB-C, kabel jack 3,5 mm, kabel buat charging. Di kabel chargingnya itu ada aksen warna ungu di bagian ujungnya, yang mana itu warna khas dari Cooler Master. Sama ada logo Cooler Master di bagian USB Type A-nya. Yang mana ini bagus buat kalian biar kabelnya nggak ketukar sama device yang lain gitu. Terus yang terakhir ada pouch buat kalian bawa headsetnya kalau kalian suka bawa headsetnya pergi keluar rumah. Untuk di sebelah kanan ear cup-nya itu ada tombol power, port micro USB, sama tombol 7.1. Sedangkan di ear cup sebelah kirinya itu ada volume wheel, tombol mute microphone, port jack 3,5 mm, sama port buat mikrofonnya. Buat port mikrofonnya sebenarnya ada karet penutup biar nggak masuk debu kalau mic-nya itu lagi nggak dipakai. Tapi karet penutupnya ini gampang banget putus kayak punya gue ini. Buat kabel jack 3,5 mm-nya itu kalian harus perhatiin mana yang dicolok ke headset, mana yang dicolok ke PC atau handphone kalian. Bagian yang dicolok ke headset itu punya tonjolan kecil kayak gini. Itu berfungsi buat locking mechanism di headsetnya. Supaya kalau kalian nggak sengaja ketarik, itu nggak bakal lepas dari headsetnya. Untuk earpadnya sendiri itu bahannya synthetic leather, bentuk sama kedalamannya juga udah pas, yang nggak bikin telinga kita itu kejepit atau nyentuh bagian dalam drivernya. Terus karena bahannya ini udah synthetic leather, bikin isolasi suaranya itu makin mantap. Di bagian dalam earpadnya juga ada penanda left sama right gitu, biar kita nggak ketukar pas masangnya. Ini detail kecil yang bikin headset ini terasa makin premium gitu. Bagian ear cup-nya udah bisa tilting, lumayan agak jauh, terus bisa di swivel, dilipat ke dalam, yang bikin pas resting di leher itu tambah enak. Sama waktu dipakai, di kuping itu pas banget fittingnya. Ditambah sama ear cup yang bahannya leather tadi, bikin isolasi suaranya itu makin mantep. Terus di bagian headband-nya ada foam juga, tapi foamnya itu lebih padat daripada di bagian ear cup-nya. Tapi itu bikin fitting di kepala kita tuh jadi lebih enak, nggak terlalu soft. Terus di bagian adjusternya itu, yang gue hitung ada 12 step, per stepnya itu jelas. Kalau gue sendiri sih itu pakai di step yang ke-8, jadi fittingnya di kepala gue udah pas, karena dia itu feelingnya udah tactile, jadi gak gampang berubah gitu. Kalau udah kita atur di kepala kita, fittingnya itu udah pas. Nah, untuk sekarang audio yang kalian dengerin ini dari mikrofon bawaan dari Cooler Master MH670. Cek 123, cek 123, cek 123. Gimana suaranya menurut kalian? Walaupun brandingnya ini headset gaming, tapi kalau didengerin buat dengerin musik, nonton, dengerin podcast, itu juga enak kok. Untuk suaranya headset ini udah enak banget dipakai buat main game, terutama game FPS. Itu suara step musuh udah jelas sumbernya dari mana, suara tembakan sama suara ledakan. Buat clamping force sendiri, headset ini nggak terlalu kuat. Itu bikin dia itu dipakai lama jadi enak. Cuma dia waktu dipakai di kepala, kalau kalian gerakannya agak ekstrim, dia ini bisa gampang jatuh gitu. Tapi karena bahan earpadnya udah kulit, terus dia udah bisa tilting lumayan jauh sama bisa swivel, itu ngebantu banget buat isolasi suaranya. Buat chargingnya sendiri sih, headset ini masih micro USB, belum Type-C. Ya, headset ini juga udah rilis sekitar 2 tahun yang lalu. Sama kalau gue di setup gue sendiri itu masih ada charging buat micro USB, jadi buat gue nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi catatan aja, kalau headset ini dalam mode wired, tombol mute microphone sama 7.1-nya itu nggak berfungsi gitu. Cuma bisa diakses, dipakai pas lagi koneksi 2,4 GHz. Waktu kalian udah punya headset ini, kalian wajib buat download softwarenya. Karena by default, EQ-nya itu langsung diatur ke gaming gitu. Saran gue, atur ke reset aja biar ke default. Itu lebih enak suaranya. Tapi sayangnya di softwarenya itu nggak ada indikator baterai gitu. Satu-satunya indikator yang bisa kita lihat itu ada di bagian LED headsetnya. Kalau dia udah merah, berarti dia udah low banget. Tapi kalau kalian mau custom EQ sama
7.1-nya itu udah gampang banget di softwarenya, straightforward aja. Tapi menurut gua EQ-nya itu paling enak dibikin ke reset aja. Buat harganya, headset ini nggak nyampe 1 juta kok. Headset ini harganya ada di 949.000. Dengan harga segini sama kualitas dan fitur yang didapat, udah oke banget sih menurut gua. Oke, itu dia video kali ini, video buat Cooler Master MH670. Kalau kalian suka boleh kasih like, share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe. Thank you udah nonton. Bye.